Halo semuanya, aku Kalim dan selamat datang kembali di channel Maka Media. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Free Guy. Pria ini namanya bukan Guy. Lihat, dia pakai kacamata. Semua orang yang memakai kacamata di kota ini adalah seorang pahlawan. Terkadang mereka bersikap peduli setan, berbuat seenaknya, melakukan sebuah misi, dan memakai baju-baju keren. Meskipun kadang mereka menyebalkan, tapi mereka menghidupkan kota ini. And please welcome at the free city. Or that nice lady. Dan inilah pria itu. Namanya adalah Guy. Selama hidupnya, dia tinggal di Free City. Dia punya sahabat, ikan emas, dan dia bekerja di sebuah bank sebagai seorang kasir. Guy selalu mengawali paginya dengan minuman secangkir kopi di sebuah kafe. Kopi medium, krim, dan 2 sendok gula adalah perpaduan kopi paling nikmat bagi Guy dan orang-orang tak berkacamata di Free City. Ketika berangkat kerja, Guy selalu berhenti di depan sebuah toko sepatu. Dia berharap bisa membeli sepatu yang berada di rak pajangan toko itu, tapi saldo kartu ATM-nya belum cukup untuk membelinya. Guy punya sahabat baik, namanya adalah Budi. Dia adalah satpam bank di tempat Guy bekerja. Di Free City, semua orang berkacamata bebas melakukan apapun yang mereka mau. Dan bagi orang tak berkacamata, seperti Guy dan yang lainnya, mereka tak akan pernah mau melawan meski orang-orang berkacamata menganiaya mereka. Mereka tak akan pernah marah dan menganggap ini adalah suatu hal yang wajar. Di tempat lain, seorang wanita yang dijuluki sebagai Molotov Girl bertemu dengan seorang pria bertopeng di sebuah gang. Pria itu membawakan sebuah paket berisi peta lokasi di mana sebuah level rahasia disembunyikan. Tapi karena pria bertopeng ini kebanyakan nanya, si wanita ini pun kesal dan mengancam akan membunuhnya jika terus saja bertanya. Setelah transaksi ini berhasil, mereka pun berpisah selamanya. Saat perjalanan pulang, Guy tak sengaja bertemu dengan Molotov Girl. Dia terpesona dengan wanita itu. Guy seperti menemukan wanita idamannya selama ini. Tapi masalahnya, wanita itu memakai kacamata. Di Free City, orang berkacamata tak akan pernah berbicara dengan orang tak berkacamata. Tapi Guy tak peduli meski sahabatnya sudah melarang. Dia tetap mengikuti kemana si wanita itu pergi. Dan Guy tiba-tiba tertabrak oleh kereta yang sedang melintas. Free City sebenarnya adalah sebuah game. Sedangkan Guy dan orang-orang tak berkacamata adalah sebuah NPC, non-playable karakter dalam sebuah game. Mereka adalah objek pelengkap agar game Free City terasa lebih hidup dan nyata. Sedangkan mereka yang berkacamata adalah player utama dalam game ini, termasuk Millie dengan akun gamenya yang bernama Molotov Girl. Guy pun terbangun kembali di suatu pagi, tapi pagi itu dia merasa ada yang berbeda. Dia bahkan memesan kopi yang bukan biasanya dia pesan. Dia memesan kopi cappuccino dan membuat barista dan seisi kafe itu pun heran. Guy dan semua orang di Free City yang tak memakai kacamata seharusnya memesan kopi medium dengan krim dan 2 sendok gula. Maka ketika ada yang menyeleweng dengan memesan hal lain, itu akan membuat mereka merasa aneh. Tapi karena semua orang di kafe itu memandangi Guy seolah sebagai seorang pengkhianat, akhirnya dia mengalah dan berpura-pura sedang ngeprank si barista dan orang sekafe. Dan Guy memesan kopi seperti biasanya. Guy selalu punya slogan dalam menjalani kehidupannya. Jangan miliki hari baik, tapi milikilah hari yang hebat. Pagi itu seperti biasanya, perampok datang ke bank tempat Guy dan Budi sedang bekerja. Dan SOP bagi orang-orang tak berkacamata adalah tiarap dan diam sampai merampok itu selesai melakukan aksinya. Saat sedang bertiarap, Guy melihat kembali wanita idamannya sedang berjalan di luar gedung. Gejolak asmaranya pun membuncah lagi. Budi mencoba menghentikan sahabatnya tersebut. Kemarin, Guy sudah mencobanya dan dia gagal. Budi menyuruh Guy melupakan gadisnya karena dia berkacamata. Dan orang berkacamata tidak akan pernah berurusan dengan orang tak berkacamata. Namanya juga Guy, dia tetap ingin memperjuangkan cintanya. Guy berinisiatif untuk meminjam kacamata milik perampok bank itu agar dia bisa berbicara dengan wanita impiannya. What is wrong with him? I said no! Man is dead. So sleepy. Dad, where you going? Guy kemudian berlari keluar dan memakai kacamata itu. Betapa terkejutnya Guy karena dia bisa melihat apa yang tidak bisa ia lihat selama ini. Dengan kacamata itu, dia bisa melihat semua peralatan digital milik orang-orang berkacamata. Seperti senjata, garasi, sebuah toko, sebuah uang, dan juga kotak obat.
Sementara itu, di kantor pusat aplikasi game Free City, Case yang merupakan seorang karyawan menemukan tingkah laku aneh seorang NPC. Siapa lagi kalau bukan Guy? Dia dan temannya yang bernama Mouser mengira bahwa ada orang-orang iseng yang memainkan karakter NPC. Case dan Mouser pun turun ke lapangan untuk mengeceknya. Guy yang baru saja membeli sepatu impiannya, kemudian dia pergi ke tempat di mana terakhir kali bertemu dengan wanita idamannya. Dan di sanalah Guy bertemu dengan Case dan Mouser. Case dan Mouser mendesak Guy untuk mengaku siapa dirinya sebenarnya. Mereka menyuruh Guy untuk melepaskan skin mirip NPC itu. Tapi Guy tidak paham kenapa para opsir itu memanggil dirinya dengan sebutan NPC dan menyuruh dirinya untuk melepaskan kulitnya. Karena tak mendapat respon yang baik, Case dan Mouser akhirnya berusaha menangkap paksa Guy. Ketika sedang bersembunyi, Guy baru menyadari bahwa sepatu barunya memiliki kekuatan. Saat dia menekan tombolnya, Guy seperti terlempar dan terbang. Dia masih belum bisa mengendalikan kekuatan sepatu itu. Mouser yang tak sabar dengan perburuannya lantas membuat gedung-gedung di dalam game itu berubah menjadi tangga-tangga. Dia membuat keadaan dalam game itu menguntungkan dirinya dan juga Case. Guy yang semakin terdesak kemudian berlari dan melompat dari gedung itu dan turun dengan mode penyelamatan gelembung galon. Ketika Guy mengira dirinya sudah aman, Case dan Mouser tiba-tiba datang dan menabrak dirinya lagi. Di dalam kantor pusat game Free City, Case masih tetap menemukan kejanggalan saat itu. Ketika bahkan dia sudah berhasil menyingkirkan si kemeja biru, jumlah pemain yang online tidak berkurang. Itu artinya Guy bukanlah seorang player. Saat itu, Case baru pulang dari kantor ketika menemukan televisinya menyala dan Millie yang sudah masuk di dalam rumahnya. Millie ini adalah sahabat Case sejak lama. Dahulu, dia adalah partner Case saat mengembangkan game bernama Life Itself. Game di mana semua karakternya hidup dan berkembang secara mandiri tanpa ada pemain di belakangnya. Case menanamkan sebuah kecerdasan buatan bernama Agent IA pada setiap karakter. Game itu pernah digadang-gadang akan diterbitkan oleh perusahaan raksasa bernama Tsunami, yang entah kenapa tiba-tiba game mereka itu justru berubah jadi yang awalnya tentang kehidupan, berubah menjadi game peperangan yang sekarang terkenal dengan nama Free City. Game di mana Case bekerja di sana dan Millie yang juga bermain di dalamnya. Millie selalu merasa bahwa Enwen, pemilik game Free City, telah mencuri build asli dari game mereka dalam mengembangkan game Free City. Dia percaya Enwen menyembunyikan build itu di suatu tempat di dalam game. Millie hanya perlu untuk menemukan di mana lokasi build itu untuk membuktikan bahwa tuduhannya memang benar. Kemarin, Millie mendapatkan sebuah peta lokasi tentang sebuah klip video yang berisi rekaman misi rahasia. Dia yakin di sanalah build itu disembunyikan. Millie butuh bantuan Case sebagai orang dalam untuk menemukan tempat itu dan membawanya ke sana. Kali ini, Guy benar-benar berbeda. Dia tidak lagi mengenakan setelan kemeja berdasi, minum kopi maupun pergi bekerja. Dia punya tujuan baru, mengejar wanita idamannya. Millie yang sedang melakukan misi untuk menemukan klip video itu, tiba-tiba dikagetkan oleh Guy yang datang di belakangnya secara tiba-tiba. Karena mereka terlalu berisik, para penjaga rumah penyimpanan itu akhirnya mengetahui posisi mereka dan menebakinya. Millie pun pergi, begitu juga dengan Guy. Di rumah persembunyiannya, Millie baru mengetahui bahwa Guy ternyata masih pemain pemula, alias levelnya masih 1. Di sini, Guy masih belum menyadari bahwa dunia tempatnya tinggal hanyalah sebuah game. Guy masih percaya bahwa dirinya benar-benar hidup sebagai manusia. Begitu juga dengan orang-orang lainnya. Mereka bekerja, makan, tidur, dan berinteraksi dengan orang lain seperti pada dunia-dunia pada umumnya. Millie kemudian meminta Guy untuk meningkatkan levelnya, baru mereka akan mengobrol lagi. Guy bisa menjalankan sebuah misi, memukul orang, atau merampok sebuah bank agar levelnya bisa naik. Tapi Guy menolak cara itu. Dia tidak bisa menyakiti teman-temannya. Dia ingin menaikkan levelnya tapi tidak dengan cara menyakiti orang-orang. Dia ingin tetap menjadi seorang pria yang baik. Aksi Guy kemudian berhasil mencuri perhatian semua orang karena peningkatan levelnya yang begitu cepat. Dia bahkan mengalahkan pemain-pemain pro dalam game Free City. Saat itu level Guy telah menyentuh angka 102. Dia kemudian menemui Buddy di tempatnya bekerja. Dia berencana mengajak Buddy untuk keluar dari rutinitasnya selama ini. Guy ingin Buddy melihat dunia dengan cara yang berbeda seperti apa yang ia lihat hari ini. Guy bahkan mengambil kacamata perampok bank itu lagi dan memberikannya kepada Buddy. Tapi Buddy menolaknya. Dia memilih untuk menjalani rutinitas seperti biasanya untuk sekarang. Sementara itu, Millie dengan bantuan Case dari kantor pusat game Free City berhasil memasuki rumah pemain di mana di dalamnya terdapat sebuah klip video yang berisi tentang rekaman misi rahasia yang juga menampilkan build asli game dari Life Itself.
Ketika Millie hendak pergi, alarm rumah itu berbunyi dan membuat Millie tertangkap basah sedang berada di sana untuk mencuri. Millie yang sempat terpojok akhirnya bisa selamat karena Guy yang tiba-tiba datang menembus dinding rumah itu dengan sebuah pedang. Singkat cerita, mereka pun berhasil menyelamatkan diri, tapi tidak dengan klipnya. Case kemudian bergegas pergi dari toilet itu karena N-Wen, pemilik Free City, baru aja tiba di kantor dan ya, N-Wen itu orangnya rada menyebalkan. Jadi jika tak ingin ada masalah, Case harus segera kembali ke meja kerjanya. Segera. N-Wen berencana untuk segera meluncurkan game sequel dari Free City, yaitu Free City 2. Dan pria baju biru akan menjadi bahan promosi yang menarik untuk menunjang keberhasilan pasar game Free City 2 nantinya. Hari itu, Guy menunjukkan garasi barunya kepada Millie. Millie sangat kaget karena hanya dalam beberapa hari, Guy bisa mendapatkan semua ini. Millie sempat curiga dengan begitu cepatnya level Guy naik. Dia sempat curiga bahwa orang di belakang Guy adalah orang dalam di kantor Free City. Tapi Guy menepis dugaan itu. Guy tetaplah Guy dan bukan orang lain. Guy kemudian mengajak Millie jalan-jalan sebentar di pinggir kota sambil membeli es krim. Ketika Guy memesan es krim rasa permen karet, Millie pun kaget karena Guy memiliki kesukaan yang sama dengannya. Seolah Guy bisa membaca pikiran Millie dan mengucapkannya lebih dulu. Karena menurut Millie, tak ada orang yang suka es krim rasa permen karet selain dirinya. Malam itu, Guy mendapatkan kencan pertamanya. Saat itu, Case buru-buru pergi ke rumah Millie. Case bilang bahwa dugaan Millie selama ini adalah benar. N-Wen telah membohongi dirinya. Engine IA dalam game rancangan mereka dulu ada dalam game Free City hari ini. Itu artinya game Free City adalah game Life Itself yang sengaja dibungkus dan dibuat sedemikian rupa untuk menghilangkan jejaknya. Dan hari ini jejak itu muncul dengan sendirinya. Guy, dia adalah jejaknya. Case menjelaskan bahwa Guy adalah sebuah NPC asli. Dia bukan karakter yang dimainkan oleh seseorang di luar sana. Sejak bertemu dengan Millie, algoritma kecerdasan buatan yang ditanam dalam program Guy tumbuh dan berkembang ribuan kali lipat dari sebelumnya. Peluncuran sequel dari Free City 1 hanyalah kedok untuk mendongkrak penjualan game Free City 2. Karena saat Free City 2 diluncurkan nanti, game Free City 1 dan semua karakter dan NPC di dalamnya akan terhapus selamanya. Itu artinya Case dan Millie akan kehilangan jejak untuk membuktikan bahwa N-Wen bersalah. Millie lantas kembali masuk ke dalam game lagi dan menemui Guy. Millie membawa Guy pada sebuah tempat di mana para player berkumpul dan bersiap sebelum memasuki arena permainan. Tempat itu adalah pintu gerbang masuknya para karakter ke dalam dunia game Free City. Millie kemudian menceritakan kepada Guy bahwa Free City sebenarnya adalah sebuah game. Guy dan teman-temannya yang tak memakai kacamata disebut sebagai NPC. Mereka hanyalah objek dan pelengkap agar game Free City terlihat lebih nyata. Sedangkan orang-orang yang memakai kacamata seperti halnya Millie adalah seorang player dan mereka hidup di dunia nyata di luar sana. Para player bisa kapan saja meninggalkan Free City dan hidup di dunia nyata mereka. Tapi Guy dan teman-temannya, mereka tak akan bisa meninggalkan Free City selamanya. Guy merasa kecewa kenapa Millie mengatakan hal itu kepadanya. Karena untuk sesaat, Guy seperti merasa hidup, apalagi setelah pertemuannya dengan Millie. Tapi Millie, dia harus menyadarkan Guy bahwa dalam 2 hari lagi, game Free City akan dinonaktifkan untuk selamanya. Saat sequel Free City 2 diluncurkan nanti, seisi kota, Guy dan teman-temannya akan hilang untuk selamanya. Millie ingin Guy membantunya menemukan lokasi rahasia di mana terdapat build asli game milik Millie yang bakal menyelamatkan Guy dan semua seisi kota. Tapi Guy yang kecewa, dia masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Guy kemudian memutuskan untuk menemui sahabat terbaiknya, Buddy. Buddy tak pernah marah meski Guy beberapa hari ini tak pernah menemuinya. Dia masih menganggap Guy adalah bestinya sampai kapanpun. Guy menceritakan semua kerasaannya kepada Buddy, termasuk bagaimana menurutnya jika kehidupan mereka selama ini adalah palsu dan dunia ini tidaklah nyata. Buddy hanya bilang bahwa dia tak peduli dunia ini palsu atau nyata. Yang dia tahu, momen-momen dalam setiap kehidupannya selama ini adalah sesuatu yang nyata, termasuk pertemanan mereka selama ini. Guy akhirnya sadar bahwa dia tak peduli dengan apapun bentuk dunia ini. Yang terpenting adalah apa yang akan mereka lakukan pada dunia ini dan orang-orang yang mereka sayangi. Guy tidak ingin dunianya hilang dan lenyap seperti apa kata Millie. Dengan modal nekat, Guy dan Buddy memutuskan untuk pergi ke rumah penyimpanan yang tempo hari ia datangi bersama Millie. Tempat itu milik seorang player bernama Mr. Button. Si pemilik rumah penyimpanan itu ternyata adalah penggemar berat Guy.
Dan tanpa perlawanan sedikit pun, dia dengan sukarela menyerahkan klip video yang berisi tentang rekaman level rahasia yang pernah dia kunjungi. Guy kemudian bergegas keluar dan pergi ke rumah Millie. Guy berharap klip video itu akan berguna bagi Millie, karena bagaimanapun Millie adalah satu-satunya harapan bagi Guy untuk menyelamatkan kota Free City. Di dunia nyata, banyak gamers yang kemudian tersadar dengan pola permainannya selama ini. Guy telah menyadarkan banyak gamers yang dahulu sering memandang NPC sebelah mata dan memperlakukan mereka semena-mena. Berkat Guy, banyak orang yang tersadar bagaimana memperlakukan seorang dengan cara yang baik meskipun mereka bukan siapa-siapanya. Tapi bagi N-Wen, ini bukanlah hal yang menguntungkan. Penjualan Free City 2 bahkan merosot hingga 60%. Bagi N-Wen, Free City adalah pola permainan kehidupan yang orang-orang bisa bebas melakukan apapun, termasuk melakukan tindakan kriminal. Dalam kata lain, Free City adalah tempat bagi orang-orang yang ingin berbuat sesuka hati mereka tanpa harus takut terkena hukuman seperti dalam dunia nyata. N-Wen yang kesal kemudian menyuruh Mouser untuk meribut game Free City. Dengan begitu, Guy akan kembali di pengaturan awal. Saat itu, Millie dan Guy sedang melihat isi klip video misi rahasia di tempat loading player. Sebelum akhirnya semua tiba-tiba berhenti dan tak bergerak. Guy yang masih tak mengerti dengan apa yang terjadi kemudian pergi keluar dari sana. Dan di sana dia mendapati semua orang di kota itu tiba-tiba menghilang. Semua orang kaget karena tiba-tiba Free City offline berjamaah. Ketika game itu menyala kembali, Millie segera pergi ke dalam Free City dan menemui Guy. Tapi Guy sudah tak mengingat apapun. Bahkan dia tak mengenali Millie dan lupa dengan apapun yang ia lakukan kemarin. Millie berusaha membuat Guy ingat kembali, tapi usahanya nihil. Di dalam dunia nyata, Case kemudian memberitahu Millie bahwa perebutan ternyata tidak menghapus kode IA-nya. Seseorang harus menghancurkan servernya jika ingin menghapus kode tersebut. Kode IA itu hanya perlu pancingan agar muncul lagi. Case kemudian mengirimkan sebuah video kepada Millie. Video itu berisi tentang rekaman Case yang menjelaskan bahwa dulu ketika dirinya membuat karakter NPC dalam Life Itself, dia menciptakan satu NPC yang dia namai dengan Love Lorn atau yang sekarang dikenal dengan nama Guy. Sebuah NPC yang dirancang untuk tak pernah menemui orang yang tepat di dalam hidupnya, tapi dia tak pernah berhenti berharap untuk bisa bertemu dengan gadis impiannya. Case kemudian memasukkan ciri-ciri wanita idaman Guy ke dalam programnya, dan wanita idaman itu dia gambarkan seperti Millie, orang yang setiap hari bersamanya saat membuat game itu. Pada dasarnya, alur kehidupan Guy sama dengan NPC-NPC lainnya. Sampai suatu ketika, dia bertemu dengan Millie di jalan itu. Kode Guy kemudian menjadi sangat kompleks dan dia merasa bahwa dirinya itu hidup. Dalam memori Guy, semua kenangannya selama ini tidak pernah hilang. Dia hanya butuh seseorang untuk memicunya keluar. Dan Millie seharusnya bisa melakukannya lagi. Millie kemudian masuk kembali ke dalam game itu dan pergi ke kantor di mana Guy sedang bekerja. Dia menyandera Guy dan membawanya keluar gedung. Di lorong itu, tiba-tiba Millie... Kali ini, Millie lah yang menemukan tombolnya. Ingatan Guy seketika kembali. Dia bahkan mengingat semuanya. Guy kemudian mengajak Millie pergi ke tempat tinggalnya dan memperlihatkan sesuatu. Di pantulan penutup jendela kamar Guy, tampak bangunan asli dari game Life Itself yang lupa disembunyikan oleh N-Wen. Bangunan itu ada di seberang lautan dan untuk mencapai ke sana, dia harus meminta bantuan Case. Guy kemudian mengumpulkan semua teman-teman NPC-nya dan menyadarkan mereka bahwa mereka tak harus selalu menjadi objek para pemain. Mereka bisa hidup dengan keinginan mereka sendiri, dan Millie bisa menjanjikan tempat itu pada mereka. Hal ini membuat para NPC itu sadar dengan kehidupan mereka, dan hari itu seperti hari mogok kerja nasional. Tak ada NPC yang berkeliaran di jalanan maupun di bank, karena mereka semua sedang berpesta di sebuah kafe. N-Wen yang mengetahui kejanggalan tentang perilaku para NPC, ditambah dengan diketahuinya bahwa orang yang bersama Guy selama ini adalah karakter punya Millie, membuat dia semakin marah dan menyuruh Mouser untuk menghentikan laju mobil itu bagaimanapun caranya. Saat Mouser berusaha merobohkan gedung-gedung untuk menghentikan Millie dan Guy, dari tempat tersembunyi, Case membantu mereka untuk melewati rintangan-rintangan itu. Dan akhirnya mereka berdua pun lolos. Case yang tertangkap pun kini dihadapkan kepada N-Wen di ruangannya. Case yang kini sudah tahu kebohongan N-Wen justru mengejaknya, dan dari ruangan itu Case mengirimkan sebuah jembatan untuk membantu Guy dan Millie menyeberangi lautan menuju ke tempat di mana bangunan asli Life Itself disembunyikan. Dan seketika itu Case diusir dari kantor Tsunami. Dengan perintah N-Wen, Mouser kemudian menghapus seluruh akun para pemain Free City. Dengan begitu, tidak ada lagi yang akan membantu Guy.
Pada saat bersamaan, Case yang sedang berjalan keluar pun diam-diam membuat siaran langsung tentang Guy dan disaksikan oleh seluruh orang di dunia. Pada saat itu juga, seorang NPC baru dengan wajah yang sangat mirip dengan Guy, tapi tubuhnya jauh lebih besar darinya, diluncurkan untuk menghentikan Guy menyeberangi lautan. Namanya adalah Dude. Get up, Guy. I'm punching so hard. Pada saat-saat terakhir Guy hampir dikalahkan, dia berhasil memasangkan kacamata yang dipakaikannya kepada Dude. Dan Dude pun seperti menemukan permainan baru dalam hidupnya dan melupakan Guy. Dia pergi berlarian mengejar apa yang dilihatnya, sementara Guy dan Buddy melanjutkan pergi untuk menyeberangi lautan. N1 yang merasa usahanya gagal, kini berusaha menghancurkan server Game City. Sedangkan Mouser yang juga telah mengetahui kebohongan N1 menolak untuk membantunya mematikan server Game City. Karena dia tahu game itu sebenarnya adalah milik Case, bukan N1. Mouser pun ikut diusir. Di dunia Free City, semua gedung perlahan mulai hancur dan menghilang. Bahkan jembatan tempat Guy dan Buddy menyeberang pun lambat laun mulai runtuh. Semua orang menjadi tegang ketika melihat perjuangan Guy. Dan pada saat itu juga, Buddy, sahabat terbaik Guy, harus ikut lenyap dan menghilang. Millie yang diberitahu Case bahwa N1 akan menghancurkan server Free City langsung bergegas pergi menyusul ke pusat server untuk menghentikannya. Di dalam ruangan server itu, Millie menawarkan pada N1 untuk sebuah kesepakatan. Millie akan mengambil hanya build asli gamenya saja tentang Life Itself, dan sisanya adalah milik N1, termasuk hak cipta dan royalti dari game Free City 1, 2, bahkan mungkin Free City 3 adalah milik N1. Melihat peluang cuan yang begitu banyak, N1 pun langsung setuju. Setelah kesepakatan itu, ternyata game Free City terus memburuk dan kualitasnya pun menurun. Banyak bug game sana-sini, bahkan streaming permainannya pun sering terputus. Game Free City 2 pun akhirnya tidak laku dijual, dan pemiliknya, si N1 itu terciduk oleh polisi karena telah mencuri karya dan hak cipta orang lain. Life Itself milik Case dan Millie pun kembali, dan tanpa diduga, statistik orang-orang yang menonton pun meningkat ratusan kali lipat. Tak disangka akan ada banyak orang yang rela hanya untuk menonton sebuah video game tanpa memainkannya. Hey Mills, grab coffee? Actually, I'm gonna jump back into the game. Oh. Keys, I know, medium coffee, cream 2 sugars. Di dalam game yang baru itu, Millie kemudian menemui Guy dan teman-temannya. Di dunia mereka yang baru, mereka bisa tumbuh dan mengerjakan sesuatu sesuai kehendak mereka. Saat sedang mengobrol, Guy bilang bahwa entah sejak kapan pikiran di dalam dirinya adalah sesuatu yang selalu saja berhubungan dengan Millie. Warna biru, es krim rasa permen karet, dan bahkan ayunan itu, Guy sangat menyukainya. Guy juga bilang bahwa dirinya sangat mencintai Millie. Seseorang pasti telah menulis program itu di kepalanya. Dan siapapun dia di luar sana, Guy percaya bahwa dirinya adalah sebuah surat yang sengaja dituliskan untuk Millie. Dan sejak saat itulah Millie sadar bahwa Guy adalah surat cinta yang ditulis Case untuk menyatakan perasaannya selama ini kepada Millie. So I based it off of you. The woman of his dreams, she was the same as mine. Repeat. Finally. Dan film pun selesai.